Selamat siang Elohimers, saya tunggu mimbar yang ini. Saya tidak pakai mimbar yang besar. Saya kelelep kalau pakai mimbar besar. Thank you. Oke, bersuka cita siang hari ini kita sudah nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa, men. Oke, oke. Buat Dea, semangat ya De. Sedikit bagi kesaksian De, saya pernah satu saat kehilangan speech suara saya 1 tahun. Itu kapan? Itu tahun berapa ya? 2008. 2008 ke 2009. Jadi kalau nyanyi cuman contoh ya, Yesus kau kebenaran. Ya, banyak. Jadi saya nggak bisa dengan nada tinggi, semua itu hilang selama 1 tahun. Tapi Tuhan bisa pulihkan itu. Nah, mau disuruh teriak hari ini? Jangan, saudara ya. Terbongkar semuanya. Kadang Tuhan izinkan kita lewati itu semua ya saudara ya. Nah, puji nama Tuhan untuk apa? Untuk nyatakan kemuliaannya Tuhan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, bersuka cita siang hari ini, amin. Wah, terima kasih sudah menyemangati saya hari ini. Puji nama Tuhan. Sepanjang bulan ini kita sudah dikuatkan dengan firman-firman yang luar biasa. Nah, saya jadi penutup hari ini, tetapi satu hal yang luar biasa. Wah, saya kata ini bukan beban, tetapi ini satu motivasi buat saya. Saya pun belajar dengan apa ya? Dengan tema kita bulan hari ini itu tema yang luar biasa, integritas. Wah, di awal kita sudah disuguhkan dengan tema Kak Endi sudah bilang bahwa integritas itu adalah bicara tentang keberanian, kejujuran. Habis itu siapa? Koyohan juga kemarin ya. Bagaimana kita harus menunjukkan identitas kekristenan bukan cuma sekedar KTP aja ya, tetapi benar-benar Kristen, benar-benar Yesus itu hidup di dalam hidup kita. Kemarin Teda bicara tentang Raja Hizkia, dan hari ini dan juga ada satu saya sempat lupa ya. Nah, hari ini sebenarnya ternyata ayat yang saya saya mau bagikan buat kalian hari ini adalah satu ayat yang sudah 3 kali atau 4 kali saya bagikan di care, tapi saya nggak nemu tentang yang namanya integritas yang saya mau bagikan buat saudara. Tapi suatu saat sementara dalam minggu ini saya belajar, saya kembali baca ayat yang sudah saya bagikan ke beberapa care ini ya, beberapa care tentang ini. Saya temukan di terjemahan yang lain. Saya temukan Tuhan ini yang Tuhan mau ngomong sama saya. Bicara tentang integritas, Bapak Ibu kan, teman-teman semua, wah ini udah kebiasaan dengan Bapak Ibu. Teman-teman semua bicara tentang integritas itu adalah sifat yang harus yang sangat dihargai oleh setiap orang di dalam kehidupan kita, dan itu diapresiasi. Orang akan sangat bangga ketika kita memiliki integritas di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya integritas ini bukan hanya dibutuhkan oleh dunia luar, tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, ini adalah bagian penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin baca ya, mungkin kalian bisa cari ya, di dalam dictionary.com, bicara tentang integrity itu bicara tentang konsisten, utuh, jujur dalam apa yang kita katakan, pikirkan, dan kita lakukan. Mungkin bisa dikeluarkan slide-nya. Nah, dan yang terakhir di dalam dictionary.com itu bicara tentang integritas, itu bicara tentang kebenaran. Nah, disinilah yang Tuhan tentang kebenaran. Integritas itu bicara tentang kebenaran. Bicara tentang kebenaran berarti kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu berarti bahwa kita tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Kita tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan. Akhirnya timbul di dalam hati saya, no compromise. Wah Tuhan, berarti ini tidak kompromi. Kita tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan. Nah, kita mau melihat di dalam Mazmur pasal 119, tapi saya mau baca di dalam New Living Translation. Oke. Kita bisa baca di situ ya, tentang ini Mazmur 119 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan di dalam terjemahannya ya, di dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang berintegritas, yang mengikuti petunjuk Tuhan. Berbahagialah orang yang mentaati hukum-hukumnya dan mencari Dia dengan segenap hati. Nah, kita lihat di bagian ketiga, saya garis bawah yang tebal gitu ya. They do not compromise with evil. Mereka tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan. And they walk only his paths.
kita melihat bagaimana mereka tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan dan mereka hanya berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, berjalan di dalam kebenaran. Inilah yang dalam tema integritas saya ambil dengan tema no compromise. Kita tidak kompromi dengan yang namanya apa? Namanya kejahatan, dengan namanya dosa. Bicara tentang kejahatan, bicara mungkin yang namanya dosa, mungkin kita punya gambaran besar tentang kejahatan, mereka yang masuk penjara, mereka yang bunuh orang, mereka yang nyulik orang, mereka yang pokoknya semua mereka yang ada dalam jeruji penjara. Tidak. Tetapi kemarin saya sempat didengarkan satu video ya. Sementara itu saya didengarkan satu video. Kadang ada kejahatan-kejahatan yang mungkin tanpa disadari kita lakukan itu. Bicara tentang kejahatan berarti iblis ada menungganginya di sana. Kalau orang keper-keper kita lihat, wah ini orang, ini kerasukan setan nih. Kita tahu mungkin dia tuh dengan manifestasinya. Kita bisa lihat setan itu benar-benar ada di orang ini. Tetapi ada hamba Tuhan berkata itu setannya tuh cemen, itu setannya tuh paling kecil. Tetapi ada setan yang tingkat dewa, itu seperti apa? Yang mungkin kita nggak bisa lihat. Mungkin contohnya seperti saya ini ya. Saya ini lagi ngomong tentang firman Tuhan. Tapi ini masih contoh ya, ini cuma contoh. Tapi ternyata saya ini punya suami kedua. Contoh itu ya. Contoh kan nggak kelihatan, ini contoh ya, anak-anakku ada di sini ya. Ini contoh. Tapi saya masih ngomong tentang kebenaran. Saya masih ngomong tentang firman tuh seperti ini. Gak kelihatan kan? Berarti apa? Berarti setannya itu tingkat dewa yang ada di dalam saya. Ada sesuatu yang gak bisa dia kelihatan, mungkin baik banget. Mungkin dia kan ketua care, dia melayani Tuhan, dia WL, dia singer, dia menyampaikan firman Tuhan. Dia menangkan banyak orang, tetapi ada setan-setan yang terselubung di dalam kehidupan dia. Yang mungkin gak bisa dilihat sama orang. Cuma dia dan Tuhan yang tahu. Dan firman Tuhan berkata kita gak boleh kompromi, kita gak boleh bergabung, kita gak boleh berjalan bersama dengan yang namanya kejahatan itu. Saya katakan pada pagi hari ini, kita tidak pernah tahu betapa mudahnya kita untuk jatuh. Siapapun kita. Bapak Ibu, teman-teman. Kita lihat dulu ya, satu ayat. Saya sangat ada banyak hal yang meneguhkan firman Tuhan saya untuk kita tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan. Kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Kita akan lihat ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita merasa mungkin aku kuat, imanku kuat. Kita nyanyi sampai lompat, kita nyanyi nyembah seperti ini. Kita merasa mungkin iman kuat, firman Tuhan berkata, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya kita manusia daging ini coba cubit. Tapi jangan kenceng-kenceng, teman kiri kanan, kita masih terbuat dari daging. Waktu kita disakiti masih sakit. Kita ini sangat mudah untuk jatuh. Karena ada iblis yang berkeliaran di sekeliling kita. Dia dengan segala cara akan membuat kita jatuh. Iblis dengan tidak menyerahnya dia, iblis dengan kekuatannya dia, berusaha membuat kita jatuh. Oleh karena itu pada pagi hari ini, yuk kita mau belajar berkata, aku gak mau kompromi dengan yang namanya dosa dan kejahatan. Karena kita tahu dampak dari ketika kita kompromi dengan dosa dan kejahatan adalah apa? Adalah maut. Kalau kita hidup di dalam kejahatan, ada banyak contoh-contoh yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Ketika kita kompromi dengan kejahatan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan kita sudah baca tadi di dalam Mazmur pasal 119. Mereka tidak kompromi. Atau kata lain kalau di dalam terjemahan baru berkata, mereka tidak melakukan kejahatan. Tetapi mereka memilih untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Amin. Yuk, kadang kita anak-anak muda itu pengennya jalan yang kita mau aja. Jalan ini enak. Pokoknya jalan ini kayaknya
Bisa deh. Kita milih jalannya kita sendiri. Kita lupa. Kadangkala Tuhan izinkan kita melewati itu jalan tuh kayak banyak kerikilnya, banyak batunya. Tapi kita nolak. Kita cuma milih jalan yang enak. Bicara tentang dosa. Dosa selalu berawal dengan yang namanya enak. Enak. Siapa bilang dosa gak enak? Enak dosa. Tetapi ujungnya adalah maut. Iblis akan menawarkan dosa itu kepada saya dan saudara. Pertama, kecil, kita kompromi dengan hal yang kecil. Tapi saya mau katakan, ketika kita mulai belajar kompromi, ketika kita mulai terikat, itu akan terus dan tidak akan pernah berhenti. Kalau kita sendiri tidak akan menyetop. Kak Feni mau bacain satu ayat buat kalian. Mungkin Kak Feni gak taruh di slide. Ini Mazmur pasalnya 119, masih di Mazmur 119. Ada di ayat 101, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Mazmur 119 ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman. Firman Tuhan berkata, semua jalan kejahatan, iblis menawarkan banyak jalan buat kita. Iblis menawarkan jalan-jalan itu indah buat kita. Sekarang kaki kita. Firman Tuhan berkata bahwa aku, ini pemazmur berkata, aku menahan kaki. Kita manusia, kalau kaki kita nggak ditahan, wah jalannya bikin kemana-mana. Apalagi kalau kita punya segala-galanya ya. Wah aku pengen jalan sini, jalan sini, jalan sini. Tapi ingat, Mas Amsal pernah berkata, manusia berpikir bahwa ini tuh jalannya benar. Tetapi ujungnya adalah maut. Hati-hati. Oleh karena itu belajar menahan kakimu. Aduh, itu jalannya enak, itu jalannya bagus, itu tawarannya bagus, itu tawarannya enak. Iya, iblis selalu menawarkan sesuatu yang indah. Iblis selalu menawarkan sesuatu yang menyenangkan, menyenangkan daging kita, tapi tidak menyenangkan roh kita. Sehingga firman Tuhan berkata kita harus menahan kaki kita agar supaya apa? Kita tidak jatuh ke dalam segala kejahatan. Kita butuh Tuhan, kita butuh firman Tuhan, amin. Kita butuh Roh Kudus. Bicara menahan, kita belajar mengendalikan diri kita. Aduh Kak, sulit untuk mengendalikan diri. Aku akan jatuh terus, jatuh terus. Mungkin kita udah bangun, kita udah bertobat, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Jangan pernah menyerah ya, YYC, anak-anak YYC. Ada Tuhan bersama-sama dengan kalian. Dia akan bantu kalian. Ketika kamu udah jatuh, dia akan bantu kamu berdiri lagi. Asal kalian belajar taat, dengar-dengaran sama Tuhan. Kita tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Kita tahu, ketika kita kompromi dengan yang namanya dosa, ujungnya adalah maut. Ya, kita nggak boleh kompromi dengan yang namanya dosa. Kita mau lihat pagi hari ini ada beberapa contoh yang saya mau bagikan buat kita semua. Ketika kita kompromi dengan dosa, yang akan kita lahirkan, yang akan kita hasilkan adalah sesuatu yang jahat, adalah sesuatu yang tidak baik. Bukan buat hari ini saja, tapi untuk masa depan. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab, kalian boleh lihat. Yang pertama adalah Nuh. Nuh itu seperti apa sih? Mungkin kita bilang, wah Nuh itu kan sudah bangun bahtera. Di dalam Kejadian pasal yang ke-9, kalian bisa baca itu nanti di rumah ya. Kak Feni bagiin ceritanya aja. Kejadian pasalnya yang ke-9 di ayat 20 sampai ayat 29. Ceritanya seperti ini. Nuh itu setelah hujan itu reda. Kalian mungkin lihat ya imannya Nuh yang besar. Dia taat sampai ada banjir, ada bah ya. Air bah yang besar tapi itu semua udah lewat gitu ya. Tetapi ini kita melihat bahwa Nuh ini adalah seorang yang berhasil dan dipakai oleh Tuhan. Kalau kalian baca di sana bahwa Nuh ini menjadi seorang petani yang berhasil. Dia adalah mula-mula menjadi apa ya? Dia yang membuat kebun anggur. Tetapi kalian lihat, dia berhasil, dia seorang petani yang berhasil. Tapi akhirnya apa? Dia mabuk. Nuh ini mabuk, kalau ceritanya di situ. Nuh ini akhirnya apa? Mabuk. Dia mabuk, dia mulai kompromi ya. Ini contoh-contoh yang kompromi ya. Dia kompromi dengan yang namanya kejahatan. Ketika dia mabuk, akhirnya apa? Dia telanjang di dalam kemahnya. Orang mabuk udah gak sadar ya, dia mau lakuin apa. Tiba-tiba ada satu anak yang paling kecil namanya Ham masuk. Wah bapakku telanjang, bapakku mabuk. Tiba-tiba si Ham ini datang kepada
kepada kedua kakaknya ya. Kedua kakaknya yang namanya Sem sama Yafet. Papa kita tuh apa ya, mabuk, telanjang seperti itu tuh. Seperti itu ya. Tetapi dua kakaknya ini, kita lihat dua kakaknya ini menutupi bapaknya Nuh ini dengan apa ya, firman Tuhan di sana berkata dengan sehelai kain, nutup. Dan kita melihat apa yang terjadi ketika Nuh kompromi dengan yang namanya kejahatan. Allah Kak cuman minum anggur, tapi dia minum anggur sampai mabuk. Sampai dia tidak tahu apa lagi yang dia lakukan. Dia sampai telanjang. Dan firman Tuhan berkata bahwa Nuh, dari mulut Nuh sendiri, dia mengutuk anaknya sendiri. Kalau kalian lihat di ayat yang ke-25, Kejadian 9 ayat 25, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Wah, lihat. Hasil dari ketika kita kompromi dengan yang namanya kejahatan, ketika kita kompromi dengan yang namanya dosa, kita lihat keturunan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Dari mulut kita akan keluar kata-kata yang tidak memberkati, tetapi keluar kutuk. Nuh mengutuk anaknya Ham. Oleh karena itu hati-hati ya. Ketika kamu sudah diberkati, ketika kamu sudah ditolong oleh Tuhan, yuk tetap jaga hidupmu, tetap bangun komunikasimu dengan Tuhan. Dan yang kedua kita mau melihat Lot di dalam Kejadian pasal yang ke-19, kalian boleh lihat singkat dari cerita ini. Lot ini sudah tua dan Lot ini punya, Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Lot ini sudah tua, dia punya dua anak perempuan. Dan kalian apa? Tahu? Lot ini terlibat, mohon maaf, hubungan intim bersama kedua anak perempuannya. Wah. Lot tidur sama kedua anak perempuannya. Dan kita melihat hasil dari Lot kompromi dengan yang namanya kejahatan. Hasil dari anak pertama, kalau kalian bisa baca keseluruhan ayat itu ya, di dalam Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai ayat yang ke-38. Hasil dari hubungan itu yaitu apa? Bani Amon dan Bani Moab. Kalian tahu siapa Bani Amon dan Bani Moab? Ini adalah musuh bebuyutan orang Israel. Kalian akan temukan Amon sama Moab ini mereka yang mengejar. Kalau kalian cerita tentang Yosafat, yang apa? Mereka yang datang menyerbu pada saat itu umat Allah adalah apa? Bani Amon, Bani Moab. Hasil dari ketika kalian kompromi dengan yang namanya kejahatan. Yang kedua siapa? Lut. Menghasilkan sesuatu yang jahat. Menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Dan yang ketiga kita lihat Salomo. Salomo ini di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 bahwa Salomo ini, dan kita akan lihat ini, masih ada sambungan cerita dari Lut. Salomo ini, dia mengambil istri-istri dari bukan orang Israel pada saat itu. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, kalian boleh baca di sana, 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ini bacakan buat kalian ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun yang mencintai perempuan apa? Moab dan Amon, Edom, Sidon. Itu hasilnya siapa tadi? Lut. Lut menghasilkan anak-anak yang akan menjadi keturunannya Moab dan Amon. Kita melihat bahwa Salomo ini adalah seorang raja yang dipakai Tuhan, anaknya Daud. Tetapi kita melihat ketika dia kompromi dengan yang namanya kejahatan, dengan yang namanya dosa. Dia bergaul, firman Tuhan datang kepada Salomo, jangan kamu bergaul dengan mereka, mereka jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah. Dosa akan membawa kita untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah-Allah yang bukan Allah yang hidup, tetapi kepada Allah-Allah yang mati. Tapi ini percaya setiap kita mau memiliki masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Yuk, jangan kompromi dengan yang namanya dosa. Jangan kompromi dengan yang namanya kejahatan. Dan yang terakhir kita mau melihat adalah Yudas.
Kemarin sementara susun firman Tuhan, Kak Feni duduk di samping Kakak Geral gitu ya Kak. Saya sharing sama dia tentang no compromise. Saya sharing sama dia, Kak ada satu cerita, yaitu tentang Yudas. Bagaimana ketika dia kompromi dengan yang namanya dosa. Kalian bisa lihat itu di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 3 sampai 6. Tapi Kak Feni rindu baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Tapi Kak Feni cerita dulu ya. Yudas, dia adalah seorang yang menjual Yesus, dia dapat duit ya. Dia dapat duit pada saat itu. Tetapi ketika dia tahu bahwa Yesus akan dijatuhkan hukuman mati, Yudas itu menyesal. Tetapi dia tidak bertobat. Yudas nyesel, aduh akhirnya apa? Uang yang dia dapat itu ya, uang yang Yudas dapat itu ya, dia kembalikan kepada tua-tua pada saat itu. Tetapi tua-tua itu menolak, wah ini udah uang darah ini, udah gak bisa diterima. Uang itu udah gak bisa dipakai lagi, udah gak diterima. Uang itu Yudas gak tahu mau dipakai buat apa lagi. Dan akhirnya apa? Ending dari kehidupan Yudas, dia bunuh diri. Jangan sampai kompromimu dengan dosa akan membuat akhir hidupmu tidak menyenangkan. Oke? Lihat, Kak Feni baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah. Kita melihat akhir hidup daripada Yudas adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang pastinya kalian punya masa depan. Kalian punya impian yang luar biasa. Yuk, jangan kompromi dengan yang namanya dosa dan kejahatan. Ada 4 contoh yang kita lihat pada pagi hari ini. Ketika mereka kompromi dengan yang namanya dosa. Dan mereka menghiraukan dengan yang namanya kebenaran. Mereka menghiraukan dengan namanya aturan-aturannya Tuhan. Kita melihat yang mereka hasilkan adalah sesuatu yang hanya akan menghancurkan hidupmu sendiri. Sesuatu yang dihasilkan adalah apa? Adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ending yang apa? Endingnya adalah kematian, dan kematian bukan kematian yang wajar. Apa ini berharap setiap kita, ending kita adalah surga, amin. Kita mau, kita punya nama baik, bagian dari integritas ya, adalah nama baik. Punya nama baik. Setiap kita yang ada di tempat ini, kita tidak mau kompromi dengan yang namanya dosa. Amin. Oleh karena itu mari kita mau melihat bahwa dosa, kita kompromi dengan yang namanya dosa dan kejahatan membuat kita menjadi orang yang tidak produktif. Membuat kita itu, membawa kita kepada kehancuran. Mungkin kita tidak rasakan sekarang ya, Allah kan cuma kecil-kecil, orang gak tahu. Iya, tetapi itu ujungnya adalah maut. Tapi kita mau melihat pagi hari ini, ketika kita tidak kompromi dengan yang namanya dosa, ketika kita mau berkatakan ya untuk kebenaran, kita akan melihat ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Seperti Mazmur tadi berkata bahwa orang yang ketika kita mempertahankan integritas kita mempertahankan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 119 berkata bahwa itu adalah orang yang berbahagia, atau kata lain itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pastinya setiap kita pada pagi hari ini mau menjadi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, amin. Bukan hanya secara finansial, tetapi kita diberkati bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berperilaku, kita bertindak. Orang akan menikmati sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kita mau melihat ada contoh-contoh di dalam Alkitab. Tadi sudah Kak Tian udah bacain ayat ya. Thank you Kak Tian. Di dalam Daniel pasal yang pertama adalah Daniel. Kita melihat yang pertama ini orang-orang yang no compromise dengan yang namanya dosa, dengan yang namanya kejahatan. Daniel pasalnya yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Bagaimana firman Tuhan dengan jelas di sana berkata bahwa Daniel ini berketetapan. Daniel berketetapan. Dia punya prinsip hidup yang luar biasa. Coba kita baca ya. Sekalipun Kak Tian udah baca tadi ya. Ya, Daniel pasalnya yang pertama.
Daniel pasal pertama ayat 8 aja dulu ya. Nanti ada di Daniel juga pasalnya yang ketiga ayat 15 sampai 18. Nah, di Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 di sana berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kita melihat Daniel memilih untuk apa? Untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel no kompromi dengan yang namanya dosa, yang namanya kenajisan. Dia tinggal di Babel saat itu, tapi kita lihat Babel tidak hidup di dalam dia. Daniel tinggal di Babel, tetapi Babel tidak tinggal di dalam dia. Dia menunjukkan siapa jati diri dia sebenarnya. Aku bukan cuma Kristen-Kristenan, tapi benar-benar aku Kristen karena Yesus yang hidup di dalam kita. Bukan dunia yang hidup di dalam kita. Dan kita melihat bagaimana Daniel, dia berketetapan untuk tidak menajiskan makanannya dia. Untuk dia tidak ikut dengan apa yang ditawarkan oleh raja kepada dia. Itu satu hal yang luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, Daniel dipercayakan, dia diangkat. Kalian mau kalian dipromosikan? Amin. Yuk belajar mempunyai ketetapan. Mempunyai prinsip hidup yang benar. Untuk tidak menajiskan dirimu. Mulai berkata say no to sin, say no to drug, say no to pornography. Kita mulai berkata tidak untuk hal-hal itu. Tapi kita mau belajar untuk apa? Berketetapan hati. Yaitu kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan Daniel juga. Di dalam pasalnya yang ketiga kalau kita lihat tadi ya, Daniel pasal 3, ketika raja pada saat itu sudah membangun patung yang besar. Dan raja berkata kalau ada bunyi nafiri kecapi seperti ini kita harus sembah kepada patung itu. Tetapi Daniel berkata di ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan saat itu. Apa yang Daniel dan kawan-kawannya lakukan pada saat itu? Sebenarnya mereka sementara diperhadapkan dengan yang namanya dapur api. Dapur api sudah ada di depan mereka. Yang tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja, mereka akan dimasukkan kepada dapur api. Kadangkala iblis sementara menyodorkan kepada kita sesuatu yang menakutkan. Agar supaya apa? Supaya kita, kalau aku gak lakuin, hadapanku seperti ini. Kita mulai ketakutan, kita mulai ciut. Tuhan gak ya? Tuhan gak ya? Tuhan gak ya? Daniel, sekalipun mungkin Tuhan tidak menolong dia. Tuhan tidak menolong mereka. Tetapi mereka tetap apa? Mereka tetap tidak akan memuja patung buatan raja pada saat itu. Masihkah ada itu di dalam kehidupan kita? Aduh Kak, kayaknya sulit ya. Kalau di tempat kerja kita, di sekolah kita ditawarin sesuatu, nanti aku dibilang cemen, nanti aku dibilang gak gaul, nanti aku seperti ini. Lihat, prinsip hidup seorang Daniel. Dia punya ketetapan hati yang sangat kuat. Dia memegang prinsip hidup yang sangat kuat. Sehingga apa? Kita melihat dapur api tetap mereka hadapi. Tetapi dapur api menjadi surga yang besar, yang luar biasa buat Daniel dan kawan-kawan. Mereka tidak sendiri, tetapi ada satu pribadi bersama mereka sekalipun ada di dapur api. Saya mau bilang saat sore hari ini, saat siang hari ini, mungkin kita akan berhadapan dengan dapur api, tapi kalian tidak akan pernah sendiri. Ada Yesus yang akan menemani kalian di sana. Sehingga semua orang akan melihat, bahkan saya katakan sampai iblis itu lemah melihat kalian. Oke? Kita buat iblis sampai apa? Terkapar melihat apa? Pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Wah. Kita buat iblis lari terbirit-birit. Oh ternyata ini gak bisa, gak bisa. Ternyata ini gak bisa, ini gak bisa. Dapur api. Waduh Kak, dapur api. Wah. Tapi yuk kita mau jadi seperti Daniel. Dia tidak kompromi dengan yang namanya kenajisan. Dengan yang namanya kejahatan. Dengan yang namanya dosa. Dengan penyembahan-penyembahan Allah yang lain.
Tuhan berkati Daniel. Tuhan pakai Daniel dengan luar biasa. Yuk kita lihat lagi. Yang kedua adalah Musa. Kalau kita mau cerita, mau lihat kisah daripada Musa, saya buka di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11, masih ada hubungan dengan iman. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-23. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata sampai ayat yang ke-26. Karena iman Musa, ia telah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa, apa yang Musa lakukan? Menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk apa? Sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dan daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kita melihat Musa setelah dewasa, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa dia menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Sebenarnya Musa, dia punya potensi yang luar biasa ketika dia berkata, aku ini anak dari putri Firaun. Semua akan diberikan kepada dia. Bahkan mungkin satu saat tempatnya Firaun akan diduduki oleh seorang yang namanya Musa. Wow, dia akan dapat privilege yang sangat luar biasa kalau dia berkata, aku ini anak putri Firaun. Tapi kita melihat Musa, dia menolak. Dia berkata tidak. Dia firman Tuhan dengan jelas sekali, dia mau rela menderita sengsara dengan apa? Dengan umat Israel pada saat itu. Kalau kalian bisa baca itu kisah Musa ya. Wah, kita melihat bagaimana Musa, dia mempertahankan apa bangsanya dia sendiri. Musa bisa dapat segala-galanya kalau dia mau berkata aku anak putri Firaun. Tapi kita boleh melihat Musa tidak kompromi dengan itu. Tapi Musa dipakai Tuhan untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tuhan mau pakai kalian untuk mengeluarkan mungkin keluargamu dari keadaan terpuruk. Tuhan mau pakai kamu pribadi. Tuhan mau pakai mungkin salah satu di antara kamu untuk bawa keluargamu keluar dari keterpurukan mereka. Tuhan akan pakai satu komunitas dan kamu ada di sana akan membawa mereka untuk apa? Untuk keluar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Mulai berkata di dalam dirimu, Tuhan, pakai aku Tuhan. Asal kamu tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Mungkin ditawarkan, wah kalau kamu jadi anaknya putri Firaun, kamu bakalan dapat segala-galanya deh. Tapi Musa berkata tidak. Ketika dia berkata tidak pada saat itu mungkin ya, wah Musa ini kehilangan segala-galanya deh. Tetapi saat itulah Tuhan pakai Musa menjadi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang punya hati yang lembut. Tuhan pakai Musa untuk membawa umat-umat Allah dari tanah perbudakan. Oke? Dan Tuhan mau pakai setiap kita asal kita tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Yang ketiga kita melihat contoh yang terakhir ketika ketika seseorang itu tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Mungkin cerita ini jarang-jarang kita dengar ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 yaitu Nabot. Kalian tahu Nabot? Nah, kalian boleh lihat di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21. Tentang kisah Nabot ceritanya seperti ini. Nabot ini adalah seorang pemilik kebun anggur. Tapi Nabot ini kebun anggurnya ini persis di dekat raja firman Tuhan berkata di sana kebun anggurnya persis di dekat istana Raja Ahab pada saat itu. Atas Raja Ahab bilang, udahlah kebun anggurmu kasih aja ke dia, ke Raja Ahab. Tapi Nabot di sana dengan jelas kalau kalian bisa baca Nabot di sana berkata, jawab Nabot di ayat yang ketiga, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Kalian mungkin bertanya-tanya, kok bisa seperti itu? Nah, kalau kalian bisa baca itu di dalam Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 tidak ada di catatan.
Dan Bilangan pasal 3, 36 ayat 7 sampai 9, ada peraturan pada saat itu bahwa milik pusaka itu tidak boleh dijual. Kecuali keluarga itu memang benar-benar jatuh miskin banget, baru boleh. Dan Nabot dia mempertahankan ketetapan itu. Nabot tidak mau menjual. Bahkan raja berkata, aku akan ganti dengan kebun anggur yang lebih besar lagi. Atau kalau kamu mau Nabot, aku akan memberikan uang yang banyak buat kamu. Tapi Nabot dia tidak mau kompromi dengan yang namanya Ahab. Tapi kalian tahu, ketika Nabot mempertahankan kebenaran, dia harus berhadapan dengan hukuman mati. Dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Wah, aduh Kak. Itu kadang-kadang sekali Yesus tetap Yesus itu berat ya. Nabot, dia mempertahankan kebun anggurnya. Istrinya Ahab yang namanya Isabel, wah itu punya trik, punya taktik yang luar biasa. Dia lihat si Raja Ahab udah murung, kenapa kamu Ahab? Ini loh si Nabot gak mau jual kebun anggurnya dia. Akhirnya dia mulai kirim surat kepada tua-tua pada saat, ayo kumpul puasa, kumpul di satu tempat. Dan Nabot ditaruh di paling depan. Dan saat itulah Nabot dilempari dengan batu. Sampai Sampai dia mati. Kadangkala kita melihat ketika kita mempertaruhkan hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran, musuh kita mungkin adalah kematian. Seolah-olah sesuatu, aduh kok kayaknya aku hidup di dalam kebenaran kok rasanya nggak enak ya. Sedangkan kita lihat mungkin orang-orang yang melakukan dosa, yang melakukan kejahatan, kok kayaknya mereka lebih diberkati oleh Tuhan. Ketika kita tidak kompromi dengan dosa, lawan kita adalah apa? Lawan kita mungkin dapur api, lawan kita lemparan batu, kematian. Sesuatu yang tidak mengenakkan. Bisa mau katakan pada pagi hari ini dengan jelas firman Tuhan berkata, ketika kamu tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan, hidup kamu akan berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mungkin saat ini kamu belum melihat kebahagiaan yang seperti apa, berkat seperti apa. Tapi mari kita mau belajar dengan konsisten, kita mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan akan limpahkan berkatnya di dalam kehidupan saya dan saudara pada pagi hari ini. Oleh karena itu, yuk bilang kiri kanan, no compromise with evil. Jangan kompromi dengan yang namanya dosa. Kalau mungkin kamu tahu teman di sebelah kiri sama teman sebelah kananmu sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan dosa. Kesempatanmu hari ini berdoa buat dia, amen. Jangan menghakimi dia karena Tuhan sendiri tidak pernah menghakimi kita. Kalian ingat gak waktu ada seorang perempuan seorang pelacur perempuan yang dia sudah melacurkan dirinya sehingga orang-orang pada saat itu tua-tua saat itu mau berkata dia diseret dibawa ke tengah lapangan sama orang-orang di hadapan orang banyak. Wah perempuan ini sudah berdosa. Pantas gak perempuan itu dihakimi? Pantas. Karena apa? Hukum Israel, perempuan ini harus hukum mati, harus dilempari, dirajam dengan batu. Karena dia sudah kedapatan melakukan kesalahan, kedapatan berzina. Tapi kita melihat Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan tidak melakukan itu. Hari ini teman kiri kananmu, yuk kita belajar berdoa buat mereka. Agar supaya kita sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara, amin. Kita mau belajar untuk tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Dan kita mau belajar berjalan di jalan kebenaran. Kemarin saya lihat satu pernyataan yang luar biasa dari Henry. Wah saya lihat di IG. Mungkin kalian bisa tanya-tanya sama dia. Memang iblis itu dia akan berusaha membuat kita jatuh terus dan jatuh terus. Sampai mungkin kita nggak bisa tidak berdaya lagi. Tetapi Tuhan selalu mengulurkan tangannya buat saya dan saudara. Dia selalu mengulurkan tangannya buat kita, membuat kita bangkit. Dia membuat kita bangkit. Berkali-kali Tuhan akan tolong kita deh.
bilang, karena apa? Tuhan mengasihimu. Karena kita berharga di matanya Tuhan. Amin. Soalnya kita semua bangkit berdiri.